Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Kamis 10 Oktober 2024. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya biar lebih banyak kita berbagi dan membantu teman-teman yang baru menekuni dunia trading, setidaknya ada sedikit gambaran dan lebih berhati-hati tentunya. Kita akan memulai dengan mereview satu hari kemarin di beberapa pair utama kita. Yang pertama di XAU dulu. Emas kita perkirakan akan bergerak turun ya, dengan simulasinya di awal akan mencoba untuk mendekati support ya, akan mencoba mendekati support, kemudian di area ini ketika ditembus maka akan berpeluang turun hingga di area jenuhnya. Syarat itu kalau tidak terpenuhi maka dia akan kembali memantul lagi ya. Ketika tidak bisa ditembus, tidak bisa ditutup lebih rendah, akan kembali memantul ke atas. Sementara di atas juga sama, kita uji dengan area resistennya. Mengingat fokus utama kita adalah bergerak turun, maka kita menempatkan posisi buy di posisi sell kita lebih dekat, yakni di 2616.20. Target yang terdekat hanya pada area supportnya ya. Target yang terdekat pada area supportnya yang pertama. Kemudian jika break, maka kita lanjutkan di target yang kedua, yakni di 2602 sampai pada akhirnya nanti kalau dia bergerak kuat lagi sampai di 2585. Kita lihat real time-nya begitu menyentuh satu area penting di bawah, mendekati supportnya, kemudian ada loss momentum di sana, kemudian ada perubahan warna yang cukup signifikan, kembali memantul ya. Sehingga sebenarnya posisi sell ini satu dapat posisi dari target pertama persis mendekati, menyentuh, kemudian berbalik naik. Nah, kita juga bisa menempatkan posisi buy di area yang sama di 2616. Dengan trigger apa? Dengan trigger sudah mendekati atau berada di area supportnya, kemudian kekuatannya berkurang, terkonfirmasi dengan hijau di situ, kita bisa ambil posisi buy dengan target 500 sampai 600 atau mendekati resisten terdekatnya di situ. Sehingga bagaimana dengan posisi buy-nya? Karena posisi sell tersentuh, maka posisi buy ini harus direposisi ya, diposisikan ulang sampai di resisten, kemudian juga berat di sana. Tidak ada pengurangan daya, tidak ada loss momentum, tiba-tiba dia berubah warna dan cukup signifikan juga, yang akhirnya kembali bergerak turun. Satu candle panjang kembali menyentuh supportnya, jadi perlu kehati-hatian di area support juga tidak bisa ditutup lebih rendah, bisa kembali memantul lagi, bahkan sampai tutup hari ya, tutup harian. Dengan demikian satu hari kemarin ada dua posisi yang bisa kita dapatkan dengan baik sampai di jam 10 hingga 11 ya. Karena di atas jam itu sudah tercapai kembali area supportnya. Sekalipun pergerakan tidak terlalu signifikan, setidaknya kita ada peluang di sana. Hanya sampai pada supportnya. Kemudian kita coba melihat bagaimana di sisi lain dari pair lain, yakni di Euro USD. Euro US dollar kita perkirakan masih akan bergerak turun dengan simulasinya seperti ini. Ya, pertama pagi kita perkirakan akan bergerak turun mendekati supportnya di sini. Sehingga kita buat simulasinya sampai di sini memantul kembali mendekati atau mencoba retest
di area resistennya, maka kita tandai area support di situ. Kalau tidak bisa ditutup lebih tinggi, akan kembali bergerak turun sesuai dengan tren yang ada, maka simulasinya seperti ini, akan kembali turun ya. Bahkan bergerak turunnya tidak sampai di situ ya, masih bergerak di satu target, kemudian berikutnya masih bergerak lagi di target yang kedua dan selesai sampai di situ. Maka satu hari kemarin persis ya berada di dua target dan kembali memantul. Tidak ada perlawanan signifikan, masih berada di jajaran baris turun. Di pound sterling bagaimana? Kita lihat pound sterling. Di pound sterling kita perkirakan akan bergerak naik dulu ya, dengan area uji pertama di area ujinya pertama di sini. Kita tandai dengan highlight warna oranye di sana dengan tanda area uji resisten. Kemudian karena area uji pertama di situ, kalau nanti break tentunya kita bisa menempatkan posisi di sana ya. Baiknya kita tempatkan di situ. Kenapa? Karena kita manfaatkan peluang pendeknya hingga mendekati resistennya. Toh juga berada masih cukup tinggi dari running yang awal pagi kemarin. Sementara ketika tidak mampu ditutup lebih tinggi, akan kembali bergerak turun mendekati atau kita uji di area supportnya. Di area support ketika tidak bisa juga bergerak lebih signifikan atau setidaknya lebih rendah, maka akan kembali memantul lagi. Nah kalau kita lihat posisi sell pertama sempat tersentuh, kemudian sempat juga profit tapi tidak banyak, kemudian dilanjut di candle berikutnya baru tercapai di sana. Setelah tercapai kembali mantul ke atas bagaimana? Ya kita lihat lagi. Kita bisa lihat di area penting, kemudian apa tanda di sana, apa konfirmasinya, sehingga kita bisa entry buy lagi di sini sebenarnya. Ya targetnya antara 100 sampai 150 dari titik entry kita ya. Jadi sebenarnya walaupun hanya sampai di 100 tentu masih cukup untuk target kita. Namun ketika kita menguji dengan retrace-nya masih cukup, masih masih cukup untuk targetnya, kita bisa tempatkan. Namun jika cukup berisiko dan berpeluang memantul harus berhati-hati karena di area itu berpeluang akan memantul kembali ke bawah. Nah seperti ini harus lebih berhati-hati. Bitcoin bagaimana? Di Bitcoin kita perkirakan sama akan bergerak turun ya. Pertama kita uji naiknya sampai di area koreksinya atau di area retracement-nya di sana. Jika mampu ditutup lebih tinggi akan kembali naik, jika tidak akan berbalik turun. Bahkan kita perkirakan akan sampai pada target yang kita sudah tempatkan, yakni di 60944 ya. Sekalipun tercapai tapi terlalu pagi ya, sehingga mungkin ada sebagian yang sudah tidak menempatkan posisi di sana karena sudah cukup larut malam. Setidaknya probabilitas itu terbuka lebar ya, kemarin sesuai dengan perkiraan masih bergerak turun ya, dan kalau kita ikuti dengan baik tentu bisa dapat keuntungan di sana. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan untuk mereview satu hari kemarin, baik di XAU, Euro, Pound Sterling, Bitcoin dan lain ya. Nanti kita akan coba amati lagi dan kita akan perkirakan ya kira-kira potensinya bagaimana, kemudian tempat entry kita di mana. Kita awali dari XAU dulu, dari emas dulu. Setelah kemarin bergerak turun ya sampai pada area supportnya, nah tentu kita perlu waspadai ya, berapa kali mencoba untuk turun tetapi gagal ya, berapa kali turun tapi gagal, bisa juga nanti akan kembali menguat ya.
emas bisa juga nanti akan kembali menguat. Namun tentunya karena berdekatan dengan supportnya akan lebih dekat breaknya di bawah. Ya, sampai kita menunggu nanti break. Perhatikan kalau kita mau entry langsung ya tentu harus tahu konfirmasinya. Ya, minimal melewati level supportnya. Jika tidak bisa ditutup lebih rendah, maka nanti akan berpeluang memantul kembali. Sehingga kalau kita tandai dengan areanya untuk nanti potensi ke atas itu kira-kira seperti ini. Kita tandai saja dulu, kemudian nanti baru kita menempatkan. Ada area penting yang nanti menjadi catatan dan perhatian kita biar kita lebih berhati-hati di situ. Oke, kita simulasikan karena ini yang terdekat itu di sini. Nah, fase berikutnya adalah nanti akan coba bergerak naik. Kita uji di area koreksinya di sana. Jika tidak bisa break akan kembali bergerak turun yang tentu jauh lebih kuat. Ini simulasi yang pertama kita siapkan. Yang kedua, jika syarat ini tidak terpenuhi, artinya tidak sampai naik berada di koreksinya, maka bisa break dari supportnya. Kalau break dari supportnya ya tinggal mengikuti tren yang ada. Kemudian jika nanti di support itu tidak bisa ditutup lebih rendah, membentuk kekuatan baru bullish ya, maka kita uji dengan koreksinya di atas ya. Di area retracement-nya kita uji di sini. Jika nanti ternyata masih kuat bergerak naik, maka baru kita uji dengan resistennya. Di resisten nanti akan mencoba untuk retest lagi dan akan kembali bergerak naik jika tidak bisa break. Sehingga tinggal menempatkan entry point kita. Tinggal kita nanti mau seperti apa. Kita menunggu di area penting itu break, berbalik, atau kita rencanakan dari awal. Ya, kita bisa simulasikan dari awal, misalnya kita menempatkan posisi naik dulu sampai pada titik target kita yang terdekat di situ, ya mungkin mendekati area koreksinya, ya bisa tempatkan di situ, misal, atau kita tunggu break sekalian. Ya, jadi pilihan-pilihan itu adalah bagian dari aksi kita nantinya. Kita boleh entry di situ, boleh entry nanti di atasnya, di atas dari retrace-nya ya. Tapi kalau kita mengambil di atas tentunya jaraknya cukup jauh sehingga nanti begitu tersentuh bisa kembali memantul ya. Kita akan mengambil yang lebih dekat berada di 2612. 261236. Dengan target yang terdekat itu berada di 2618. Ini kita ambil yang terdekat saja, 261801. Kemudian berikutnya kita targetkan berada di resisten. Kita cukup mengambil yang terdekat, mengingat satu hari kemarin juga tidak terlalu jauh. Untuk daily range-nya kita ambil yang mendekati dulu, baru nanti kalau sudah tercapai ya kita uji dengan area penting lagi di atas. Dua ini kalau sudah tercapai dengan baik tentu sudah lebih dari cukup, bahkan untuk satu hari sudah 1200-an ya. Kemudian area jenuhnya hari ini kira-kira sampai di mana? Mengingat satu hari kemarin pendek, nah saatnya nanti kita akan menggunakan yang lebih panjang lagi. Ambil di antaranya
antara panjang dan pendek mungkin kita bisa gunakan seperti di beberapa hari sebelumnya ya. Kita akan coba untuk nanti menggunakan daily range yang lebih panjang sehingga masih nanti berpeluang hingga di area di sini. Kita bisa menandai ini sebagai area jenuh beli berada di 2638. Area jenuh berada di 2638 poin sekian ya, kita tandai di situ. Kemudian yang berikutnya, jika ternyata di support tidak bisa, di resisten tidak bisa tembus, maka akan kembali memantul lagi ke bawah sampai kita nanti menempatkan posisi baru, kita menempatkan posisi sell-nya lebih rendah dari area support yang kemarin. Sell kita tempatkan di 2603.03 dengan targetnya kita perkecil, kita lihat sisi sebelah kiri untuk mendapatkan target yang realistis. Oke, yang pertama kita akan targetkan di 2595 ya, naik sedikit. Oke, kita targetkan di 2595.86. Silakan dicek di sisi sebelah kanan ya, 2595.86. Kemudian berikutnya kita tandai untuk target selanjutnya. Jika ternyata masih belum ada tanda-tanda pembalikan, kita bisa targetkan kembali untuk sell ini di 2588. Sementara untuk area jenuh hari ini kita perkirakan maksimal berada di sini ya. Jenuh jualnya kita perkirakan di 2577. Nah, kita cek dulu ya sisi sebelah kiri apakah ada sentuhan di sana. Ya, ternyata cukup ada sentuhan yang signifikan juga. Kita tarik agak mundur ke bawah sedikit ya, biar sentuhannya lebih banyak. Oke, sehingga kita sesuaikan untuk angkanya kira-kira berada di 2575 ya. Area jenuh jualnya di 2575 poin sekian ya, sebagai nanti titik lemah dari bergerak turun. Nah, tentunya nanti kita akan lihat apakah di situ ada tanda-tanda pembalikan, ada tanda-tanda bearish itu melemah atau tidak. Kita nanti akan lihat kondisi real time-nya. Mungkin ini bisa kita sampaikan untuk analisanya. Sebelum bergerak terlalu jauh, kita bisa menempatkan dan kita bisa antisipasi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.